Di video kali ini gue akan coba ngejelasin ke kalian atau kasih pengalaman gue secara pribadi gimana sih supaya kalian membagi investasi portfolio kalian ketika aset kalian masih 100 juta. Terutama buat kalian yang masih suka FOMO, buat kalian yang masih suka ingin ikutan ke market tapi kalian nggak tahu nih alokasi dananya mau yang sebagaimana untuk tetap bisa kalian hidup dan membayar kebutuhan sehari-hari. So, kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ya, terutama dengan pengalaman pribadi gua, di mana saat asetnya masih di bawah 100 juta itu, apa sih yang harus kita lakuin untuk membagi portfolio kita dan bagaimana cara membaginya untuk tetap dapat menjalani hidup sehari-hari. Karena kita hidup juga pasti harus ada pengeluaran setiap monthly-nya, setiap bulannya, dan kalau misalkan sekarang kalian juga pasti ngerti dan banyak yang udah tahu juga, walaupun yang masih baru, itu kalau misalkan harus ada alokasi ke investasi. Mau investasi apapun itu, mau emas, saham, kripto atau apapun itu, kalian pasti udah mulai aware nih kalau misalnya sekarang investasi itu sudah menjadi kewajiban untuk persiapan kalian di masa depan, terutama di sisi finansial. So, kita langsung mulai aja ke dasarnya ya. Jadi, sebenarnya kalau misalkan kalian ya ngelihat dari biografi orang-orang finansial yang terkenal, yang hebat, itu sebenarnya banyak banget awal karir mereka itu tuh gak langsung investasi. Jadi, seperti Warren Buffett, dia itu mulai dari pengirim koran, dia dari free koran. Terus ada juga dari Jamie Dimon, CEO-nya JP Morgan, itu kerja dulu. Terus segala macam lah, lu pernah baca apapun itu banyak banget yang dimulai itu dari kerja. Nah, alasannya kalau misalkan kalian itu benar-benar pikirin, alasannya adalah mereka itu mengumpulkan modal dulu. Mereka punya sesuatu yang bisa dipakai untuk melipat gandakan uang. Itu kalian harus tahu dulu nih konsepnya nih. Jadi kalau misalkan kalian masih, gue bisa bilang ya sesuai dengan judul video kali ini, kalau misalkan kalian masih punya aset yang bisa kalian mainin itu masih di bawah 100 juta, better menurut gue pakai apa yang kalian punya itu untuk menghasilkan lebih. Let's say kalian ngambil course, kalian ngambil side job, kalian ngambil apapun itu yang mungkin bisa menghasilkan income per bulan kalian itu lebih. Karena kalau bisa kita hitung-hitung ya, kalian misalkan cuma punya 100 juta nih, dipakai buat emergency fund dan lain-lain, itu kalian harus prepare. Let's say kita paling ngambil minimum itu 20 juta, sisanya 80 juta. 80 juta itu naik 100 bukan naik 100% lah, kita ambil yang paling realistisnya aja, yang paling bagus 10%. Dari 80 juta, 10% aja cuma berapa gitu? Cuma sekitar 8 juta. Itu pun kalian udah effort mati-matian untuk cari stok yang bagus, untuk nggak ke draw lagi ke bawah. Itu tuh benar-benar effortnya tuh lumayan. Tapi kalau misalkan kalian, let's say kita put modalnya itu 500 juta, itu 10%-nya tuh kerasa gitu, 50 juta. Itu even untuk beberapa dari kita, untuk hidup sebulan pun bisa di cover dari 50 juta ini. So, jadi banyak orang yang salah kaprah itu atau ikut-ikutan FOMO itu, dimana mereka bisa ngelihat sejuta dirubah jadi 3 miliar, sejuta jadi 1 miliar. Itu biasa kalau misalkan orang yang tertarik di dunia forex tuh. Di dunia forex banyak banget orang yang ngebikin suatu skema di mana seakan-akan tuh dia bisa merubah 1 juta, atau bahkan ada yang pernah gue itu 500 ribu dia bisa melipat gandakan sampai 1M, 2M, 3M. Buat kalian yang nonton video ini, please do your research first. Itu nggak segampang itu dan nggak semudah itu gitu. Banyak mungkin apa yang dia lakuin itu udah percobaan ke 1000 kali baru akhirnya dia bisa tepat nebak market tuh ke arah mana. Karena forex itu bener-bener lebih gila lagi dibandingkan kripto maupun saham gitu ya. Jadi apa yang mau gue ingetin di video kali ini, mungkin gue juga nggak terlalu panjang, cuman untuk kalian yang emang masih punya asetnya itu di bawah 100 juta, better itu kalian save dulu, kalian keep dulu. Kalau misalkan kalian mau bagi ke yang lebih safe, yang lebih aman, kayak obligasi pemerintah, kayak kalian mau di FR, SR, ataupun ORI, itu masih oke, tapi menurut gue tetap itu diputernya itu nggak akan terlalu besar. Jadi kalau misalnya 50 juta, paling sebulannya itu kalian bisa dapetnya itu 300 atau 400 ribu lah. Itu udah paling yang returnnya itu juga bagus, 6,75%an itu, 6,75% setahun, itu dibagi per bulannya itu bisa dapat sekitar 300 ribuan gitu kalau misalnya kalian 50 jutaan. Kalau misalkan kalian yang emang benar-benar ingin masukin ke saham, atau kalian yang pengen merasakan return dari saham itu impact ke kehidupan kalian, dan kalian suatu saat mau untuk return dari saham itu dipakai buat membiayai hidup kalian, bahkan financial freedom, ya sekarang itu jangan gambling gitu. Karena probability-nya mungkin gue bisa bilang kecil banget ya, bukannya nggak mungkin. Kalau misalnya kalian main di forex, kalian main di crypto, di future, terus kalian full margin, itu mungkin ada satu titik kalian berhasil, momentumnya itu dapat, tapi itu benar-benar jarang banget dan harus yang benar-benar mungkin lucky banget gitu bisa seperti itu gitu. Dan buat kalian kebanyakan, termasuk gue juga, kan gak mungkin kita put semua dari effortnya kita yang udah kita kerjakan selama ini, semua dari apa yang kita punya itu buat gambling kan, yang even kemungkinan itu lebih dari 50%, berarti lebih kecil dari setengahnya gitu. Kalau misalkan apa yang kita invest itu bakal jadi yang luar biasa kalau kita mempertaruhkan semuanya itu, bahkan dengan semua modal yang kita punya gitu. Jadi better menurut gue, kalau misalnya kalian yang masih punya asetnya di bawah 100 juta, kalian keep dulu aja. Even untuk kalian invest di
ori atau apapun itu yang dari pemerintah, obligasi dari pemerintah yang aman pun mendingan jangan. Mendingan kalian lebih royal ke diri kalian sendiri, kalian enhance otak kalian, jadi lebih banyak lagi ilmu yang kalian punya, kalian bisa baca market, dan begitu once kalian punya income yang lumayan banyak, kalian misalkan let's say menurut gua paling optimal itu kalian bisa boleh coba-coba itu di 300 sampai 500 juta. Itu kalian mulai bisa ngerasain return nih. Kalian masuk 200 juta, terus kalian naik misalkan saham yang kalian invest itu naik 10% pun kalian udah ngerasain gitu 20 juta. Wow, tuh. Tapi kalau misalkan belum, menurut gua banyakin invest di otak kalian, di badan kalian. Soalnya ketika kalian mempunyai fisik yang bagus, mental yang bagus, kalian bisa pikiran fresh. Dan begitu pikirannya fresh, kalian bisa tahu keputusan mana yang tepat untuk kalian ambil kalau misalkan kalian ingin di investasi atau di dunia kerja ya. So ya itu saran sedikit dari gua. Jadi hari gue cuma pengen ngasih obrolan singkat aja tentang pengalaman gue pribadi juga, apa yang gue lihat kalau misalkan masih di bawah 100 juta itu apa yang harus kalian lakukan ya. So segitu dulu aja. Buat kalian yang punya komen lebih, feel free buat tulis komen di kolom komen, ataupun kalian mau DM ke pribadi IG atau TikTok gue, feel free aja. Kita akan discuss lebih personal dan mungkin akan lebih jauh, itu nanti kita discuss ya. Oke, gitu dulu video gue kali ini, and see you in next video.